Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai bab toharoh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, Ibu akan menampilkan beberapa gambar mengenai toharoh. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, tolong sebutkan tanggapan kalian tentang gambar tersebut. Ya, baik. Selanjutnya kita memulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang toharoh. Apa itu toharoh? Jadi, toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci ini meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Ya, adapun dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk bersuci, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wasiyabaka fatohir warrujza fahjur, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dalam hadis riwayat Muslim juga menganjurkan kita untuk bersuci, yang bunyinya at-thahuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian daripada iman. Itulah tadi dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk bersuci. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian najis dan hadas. Apa itu najis? Jadi, najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi, apa itu hadas? Kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Selanjutnya, ada macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalazoh. Yang pertama yang akan kita bahas ialah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya itu seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan atau sedang. Contoh najis mutawasitoh ialah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia ataupun binatang, dan yang terakhir adalah arak atau khamar. Najis mutawasitoh dibagi lagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya
baunya, dan rasanya. Contohnya itu seperti air kencing yang sudah kering, yang terdapat pada pakaian atau yang lainnya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui baunya maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan najis tersebut dengan cara membuang dan menggosokkannya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga, ada najis mughalazoh. Najis mughalazoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya, ada macam-macam hadas dan tata cara bersucinya. Hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama yang akan kita bahas ialah hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci. Dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Yang pertama, karena keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, karena hilang akalnya, yang disebabkan karena mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya, tanpa ada batasan yang menghalanginya. Yang keempat, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Yang kedua, ada hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak lagi suci. Dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum, sama halnya seperti hadas kecil. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah yang pertama, karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, karena keluar mani. Yang ketiga, karena haid. Yang keempat, karena nifas. Yang kelima, karena wiladah. Yang keenam, karena meninggal dunia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat-alat bersuci dan macam-macam air. Adapun alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari 2 macam, yaitu air dan bukan air. Yang bukan air itu contohnya seperti batu, kapas, tisu, daun, dan yang lainnya. Adapun ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5. Yang pertama itu air mutlak atau tohir mutohir. Yang kedua itu air makruh atau air musyammas. Yang ketiga air tohir ghairu mutohir. Yang keempat itu air mustakmal. Dan yang terakhir itu air mutanajis. Yang pertama, ibu akan menjelaskan air mutlak atau air tohir mutohir. Air tohir mutohir yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat menyucikan. Adapun yang termasuk air mutlak ialah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju atau es, air embun, dan air mata air. Yang kedua, ada air makruh atau air musyammas. Air makruh atau air musyammas yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari
dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, atau aluminium, yang masing-masing benda logam tersebut berkarat. Air musyammas hukumnya makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Tetapi apabila air dalam logam tidak berkarat dan dipanaskan pada terik matahari, air tersebut tidak termasuk air musyammas. Selanjutnya, ada air tohir ghairu mutohir. Air suci tidak menyucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Adapun dua macam air yang termasuk air tohir ghairu mutohir. Yang pertama itu ada air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, yaitu warnanya, baunya, atau rasanya. Contohnya itu seperti air kopi, air teh, air sirup, dan lain sebagainya. Yang kedua itu air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon. Misalnya itu terdapat di dalam pohon bambu, pohon pisang, atau pohon yang lainnya yang mengandung air. Selanjutnya itu ada air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang suci sedikit yang kurang dari 2 kulah yang sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kulah yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Dan yang terakhir itu air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang tadinya suci kurang dari 2 kulah tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, yaitu baunya, rasanya, warnanya. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak boleh dipergunakan untuk beribadah seperti berwudu, tayamum, mandi, atau menyucikan benda yang terkena najis. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang istinja atau bersuci dari kotoran. Ada yang tahu apa itu istinja? Jadi, istinja itu menurut bahasa ialah terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan lain sebagainya dengan syarat tertentu. Adapun adab buang air ialah mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. Adapun doa saat masuk WC ialah Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Terus mendahulukan kaki kanan keluar WC dengan membaca doa seperti Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki dan istinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Adapun hal-hal yang dilarang sewaktu buang air ialah yang pertama, dilarang bercakap-cakap atau ngobrol sewaktu buang air kecuali terpaksa. Yang kedua, menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang ketiga, membaca ayat Al-Quran. Yang keempat, tidak buang air di tempat terbuka. Yang kelima, tidak buang air di tempat yang airnya tenang atau di lubang-lubang. Yang keenam, tidak buang air di tempat yang mengganggu orang lain. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video animasi tata cara berwudu. Jadi, untuk anak-anak tolong dipahami dan diamati video yang akan Ibu tampilkan ya. Begini cara wudu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat,
bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Nah, gimana anak-anak? Tadi kan Ibu sudah menampilkan video animasi tata cara berwudu. Apakah kalian sudah memahami dan mengerti video animasi yang Ibu tampilkan? Semoga kedepannya kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang terakhir tentang fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga apa yang tadi Ibu bahas dalam pembelajaran tentang toharoh bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai tugas dan bahan penilaian Ibu. Dan tugas tersebut bisa dikerjakan setelah pertemuan ini dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pertanyaannya. 1. Jelaskan pengertian najis. 2. Jelaskan macam najis dan contohnya beserta cara mensucikannya. 3. Jelaskan macam hadas dan hal-hal yang menyebabkan seseorang disebut berhadas. Keempat, jelaskan macam-macam air dan hukumnya masing-masing. Kelima, sebutkan 5 adab buang air.